Partai Persatuan Pembangunan diperkirakan akan mundur dari koalisi dengan PDIP jika PDIP mengusung AHY sebagai cawapres. Pasalnya, sejak awal P3 menginginkan cawapres Ganjar Pranowo dari kalangan Nahdliyin. Ada nama, tetapi berbeda-beda. Golkar mengusulkan Pak Erlangga, Pak Zul minggu lalu mengusulkan Pak Ganjar, malah sudah bersama dengan paket calon wakil presidennya Pak Eri. P3 sampai hari ini belum menyampaikan secara resmi karena dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah, baru 15 yang sudah mengusulkan nama dan yang lain belum. Permasalahan pelik yang dihadapi P3 semakin hari semakin membuncah lantaran banyak pemilihnya di akar rumput yang mengundurkan diri usai P3 bergabung dengan PDIP dan mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Apalagi Ganjar Pranowo diketahui memiliki banyak kasus. Kami partai Islam, ya, tetapi pada sisi yang lain kita ketika memilih pemimpin, bahkan di dalam Al-Ahkamus Sultaniyah, di dalam kitab yang menjadi salah satu rujukan untuk tata negara dalam hukum Islam sekalipun, seorang pemimpin yang ahli maksiat itu masih memiliki hak untuk ditaati sepanjang dia tidak melarang kebebasan beragama. Jadi ini persoalannya adalah kualitas dan kapasitas memimpin. Ketika kita berbicara kualitas siddiq, amanah, fatonah, tablik sebagai ukuran seorang pemimpin, bukan kesalehan yang diambil, tetapi integritas dia. Dan ini yang harusnya menjadi penglihatan dan fokus kita bersama terhadap 3 calon presiden yang nanti akan muncul ini. Jadi jangan kemudian menyoal, wah yang ini nggak beres ini karena suka lihat film bokep misalnya begitu yang kemudian diedarkan di media. Forum Kiai, Ulama, tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah mengadakan pertemuan dalam rangka menyikapi kebijakan politik yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Sebagaimana diketahui, pada akhir ini Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah jauh melenceng dari khitoh partai yang berdasarkan 5 khidmat partai dan 6 prinsip perjuangan partai, sehingga yang demikian perlu diingatkan dan dikritisi demi marwah dan martabat partai yang didirikan oleh kiai dan ulama. Disebutkan bahwa P3 saat ini telah jauh melenceng dari tujuan didirikannya P3. Istilah Jawanya tega larane ora tego patine. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati membuat pernyataan sikap sebagai berikut, bahwa Partai Persatuan Pembangunan adalah partai yang dilahirkan oleh para ulama yang berasaskan dan berideologi Islam berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai pembawa misi umat Islam dengan amar ma'ruf nahi mungkar dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa, bukan negara sekuler atau komunis. Para elit partai saat ini lebih mementingkan kepentingan pragmatis belaka dengan bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu, bahwa Partai Persatuan Pembangunan saat ini tidak peduli dengan aktivis dan tokoh-tokoh pergerakan Islam yang didolimi oleh penguasa. Bukan hanya di Jawa Tengah, di DKI Jakarta, mantan DPW Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta, Najwa Mumtazah Robbani, merasa prihatin dengan kondisi yang dialami partai berlambang Ka'bah tersebut. Lantaran P3 di DKI Jakarta mengalami permasalahan serius, yaitu pencopotan habaib dan ulama, dengan alasan pergantian pimpinan dengan rencana mengejar perolehan kursi pada Pileg 2024, perombakan kepengurusan DPW P3 DKI menjelang 1 tahun pemilu 2024 sangat masif dilakukan. Artinya bahwa kerja-kerja politik beradab belum cukup mendapatkan tempat bagi segelintir orang yang culas. Jangan terbawa ikut-ikutan menjelekan. Bila kita dijelekan, jawab Assalamualaikum. Begitu saja. Dan sampaikan kepada semua bahwa kita ingin bersatu, kita ingin bekerja bersama, dan ini adalah ikhtiar untuk semuanya. Ada kekhawatiran tuntutan gambar Ka'bah diganti foto artis porno Jepang Miyabi setelah P3 mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Khawatir akan ada tuntutan umat Islam mengganti lambang Ka'bah dengan gambar artis Jepang bernama Miyabi. Khozinuddin heran P3 yang memutuskan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, padahal Gubernur Jawa Tengah itu menyukai film porno. Bagaimana mungkin partai yang konsen dengan amar ma'ruf nahi mungkar mendukung Ganjar Pranowo yang secara terbuka gemar menonton video porno?
Belum lagi dengan nada tanpa salah. Ganjar justru mempertanyakan di mana letak kesalahannya yang gemar menonton video porno. Kata Khozinuddin, Ganjar merasa tidak bersalah ketika mengaku menyukai film porno. Bahkan, Ganjar bukan nabi, tidak maksum, bisa keliru atau khilaf, bermaksiat menonton video porno, itu wajar saja. Tapi bagaimana mungkin Ganjar tidak merasa bersalah dan tidak menyembunyikan aibnya, bahkan mengumbar aib tersebut dengan nada kebanggaan. Menurut Khozin, P3 partai yang didirikan dan diwariskan oleh ulama terdahulu telah berubah menjadi partai G-leaders yang hanya punya level sebagai relawan yang tidak lagi terikat dengan visi misi idealisme Islam. Si P3 era now telah kehilangan akar perjuangan syariat Islam dan nyaris tidak ada bedanya dengan partai sekuler pada umumnya, kecuali hanya berbeda pada simbol dan jargonnya. Dulu saat Ketua Umum P3 Zan Farid Kesleolida dalam wawancara televisi nasional menyampaikan ungkapan amar ma'ruf nahi mangkur. P3 ini partai yang berlandaskan Islam. Kita ini menggunakan slogan nahi mangkur, Ada yang salah dengan P3. Ada pembelokan perjuangan politik P3 dari visi misi idealisme untuk izzatul Islam wal muslimin menjadi pragmatis untuk tujuan materi. Maka dari itu, dengan segala hormat, P3 DKI Jakarta berketetapan memberikan penghargaan kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD sebagai tokoh persatuan dan pembangunan DKI Jakarta yang telah berhasil merawat persatuan dengan pembangunan. Jadi sebuah tanggung jawab, dan alhamdulillah di Jakarta ikhtiar itu kita lakukan sama-sama. Kita membangun dengan harapan bisa menjadikan bangunan apapun yang dibuat menumbuhkan perasaan persatuan. Ya Bapak semuanya, kalau kita lihat bikin transportasi umum supaya apa? Ada perasaan bersatu. Kenapa perasaan bersatu? Karena kalau di kendaraan umum siapa saja duduknya sama rendah, berdirinya sama, tidak ada business class, tidak ada economy class, semuanya sama. Di Jakarta dibangun 241 km trotoar. Untuk apa? Kita merasakan kesetaraan. Semua program dari mulai bantuan sosial sampai program pendidikan, pesannya adalah kesetaraan untuk bisa menghadirkan persatuan. Pak, apakah ini isyarat dari P3 akan mendukung Bapak di 2024? Saat ini saya masih menuntaskan semua program di Jakarta, semua janji di Jakarta sampai tuntas. Sesudah itu selesai, baru pikirkan fase berikutnya. Ya, oke, makasih teman-teman. Pilkada DKI 2017. Ahok Jarot. Tapi saya sering komunikasi sama Pak Dimyati. Dimyati itu teman baik saya di Balik. Dari dulu Dimyati secara pribadi sudah bilang, pokoknya saudara, my brother, pokoknya orang Banten pasti gue bantu dukung lo.